Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam wasyam. Assalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi dawil jidi wal kiram, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin yang dimuliakan Allah, sidang ibadah subuh, semoga Allah memberikan berkah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya, berkumpul. Setahun yang lalu kita berkumpul di sini bersama saya, sekarang berkumpul lagi. Masih utuh semua atau sudah ada yang duluan dipanggil Allah? Tidak apalah, saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Allah tidak terlalu banyak penyesalan, karena waktu Ramadan sebelumnya mereka telah melaksanakan dan mengikuti dan mentaati puasa di bulan Ramadan bersama, ditambah dengan ibadah-ibadah sunat lainnya. Semoga mereka sekarang sedang menikmati kenikmatan di alam kuburnya. Selanjutnya, alhamdulillah kita bisa masih diberi umur untuk kita berpuasa di bulan ini ya. Dan manfaatkanlah, sama-sama kita manfaatkan. Siapa tahu ini Ramadan terakhir bagi kita ya. Karena tidak ada jaminan kita dapat Ramadan lagi di depan. Kalaupun harus berakhir di Ramadan ini karena ajal, ketentuan dari Lauh Mahfud sampai Ramadan ini, maka tidak akan terlalu banyak menyesal kita di alam kubur nanti, asal kita berusaha mujahadah menjalankan puasa dan kebaikan-kebaikan lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur lagi kita bisa duduk sebentar ya setelah subuh, karena ini sebetulnya duduk setelah subuh itu adalah zikir yang paling baik atau termasuk zikir yang baik. Kalau para ulama dulu itu sampai terbit matahari ya. Duduk setelah subuh itu sampai terbit matahari. Tapi insya Allah di sini pun ada yang sudah melaksanakan mungkin ya. Karena itu akan mempercepat mendapat tanda cintanya Allah katanya. Dan hadirin, di sini juga ada yang sedang bercinta dengan Allah. Kenapa dengan bercinta dengan Allah? Artinya hatinya diberikan rasa senang, rasa asik, rasa nyaman, betah dengan berbagai keluh kesah ibadah saum dan sunatnya, sebagai bukti romantika bercinta dengan Allah. Artinya laparnya, hausnya, capeknya, ngantuknya dan sebagainya itu dijadikan suatu kebanggaan gitu.
kesenangan. Laksana seseorang yang sedang kasmaran begitu. Disuruh apapun sama kekasihnya itu senang aja. Disuruh bawa ini padahal berat, tidak terasa berat. Disuruh harus mencari ke sana, dicarilah meskipun jauh dan capek. Terasa senang. Kenapa? Karena sedang bercinta begitu. Begitu juga hamba Allah, jika sedang bercinta dengan Allah, maka keluh kesah tidak dijadikan rasa capek, tapi suatu kesenangan begitu. Apakah sudah ada di sini? Syukurlah dan minta doa saya supaya bisa begitu gitu. Hari ini melakukan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Untuk tema hari ini saya dapat tugas yaitu keistimewaan Ramadan ya. Hidangan istimewa Ramadan. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah, hidangan artinya suguhan atau pemberian istimewa begitulah. Hidangan istimewa Ramadan. Nanti akan saya sabit. Ada hidangan istimewa, ada hidangan biasa begitu. Ini hidangan istimewa dulu ya. Setidaknya saya mencatat tidak kurang dari 10 ya. Mungkin tidak tercatat semua ini. 10 aja udah banyak ini. 1, diharamkan api neraka. 2, amalan sunat diganjar wajib. 3, setiap amal baik dilipat sampai 70 ke atas. 4, setan dibelenggu. 5, dirindukan bidadari surga. 6, kasih sayang Allah, besarnya kasih sayang Allah. 7, ampunan Allah. 8, kemerdekaan dari siksa neraka. 9, malam Lailatul Qadar. 10, dikabulkan doa. Itu 10 sudah banyak ya. Ini yang istimewa semua. Yang istimewa semua. Baiklah, kita kupas secara singkat satu persatu. Diharamkan api neraka. Ini bagi orang yang merasa bergembira dengan Ramadan. Bergembira begitu. Bergembira ya. Tentu saja pantas diharamkan api neraka karena dia bisa bergembira di saat atau di saat sebetulnya bukan yang menggembirakan gitu. Ini bertolak belakang sebetulnya dengan kenyataan, maksudnya kenyataan keseharian. Bahkan dari sebelumnya sudah merasa bergembira. Man fariha bi dukhuli Ramadan. Sebelum datang Ramadan pun dia merindukan. Maka haramallahu jasadahu ala niron. Jasadnya akan diharamkan pada masuk neraka. Kenapa? Karena dia bisa senang, bergembira, rindu akan kedatangan Ramadan, dan setelah datang Ramadan dia pun syahdu dengan Ramadan. Nah, ini tentu saja sepertinya mudah, tapi ini memerlukan mujahadah. Kenapa? Bayangkan saja kepengapan jiwa secara umumnya gitu dulu ya. Kepengapan jiwa akan masuk Ramadan itu terasa senggah begitu. Kenapa harus lapar? Apakah lapar enak? Tidak. Apalagi yang sudah berkeluarga harus menyiapkan jamungahan begitu.
harus mengeluarkan biaya tambahan. Apakah tidak berat? Berat. Terus lagi di hari-hari berikutnya harus menunya harus selalu istimewa, tambah lagi, berat lagi sebetulnya. Belum lagi malam harus ikut taraweh, kalau tidak malu, kalau ikut berat sholat 20 atau sholat taraweh itu berat, karena 2 rakaat saja kita lewati kadang-kadang berat itu ya. Apalagi ini taraweh ya, di atas 10 rakaat itu berat-berat, banyak yang berat-berat. Tapi bisa senang, bisa bergembira. Nah ini yang luar biasa. Ini yang menjawab adalah hati, yang berbicara adalah hati atau jiwa, bukan lisan gitu. Bukan lisan, saya senang dengan, saya bergembira dengan Ramadan, bukan kata itu, tapi perasaan yang dirasakan oleh dirinya itu yang Allah nilai, yang Allah tahu gitu. Ya, maka di situ setelah Allah tahu bahwa hamba ini betul-betul senang dengan Ramadan ini, maka Allah berjanji akan mengharamkan jasadnya pada neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, amalan sunat diganjar wajib, itu jelas ya. Jadi semua diistimewakan oleh Allah, sunat pun itu dinilai wajib itu. Makanya kalau taraweh itu laksana sholat isya semua gitu. Ya karena dinilai wajib kan. Yang ketiga, setiap amal baik dilipat 70 kali lipat. Coba harganya melambung. Ya di pasar juga melambung harga-harga ya, harga sembako melambung gitu, tapi tidak seberapa ya, tidak 2 kali lipat, tidak gitu, apalagi sampai 7 kali lipat, tidak. Tapi ini Allah memberikan harga lebih itu sampai 70 kali lipat. Bayangkan, jika biasa harganya 10.000, ini dikali 70, bayangkan jadi berapa tuh? Jadi 700.000 itu. Ini keistimewaan dari Allah. Makanya pantas segala diperbanyakan. Baca Quran yang biasanya sedikit, Ramadan menjadi banyak. Ya karena kelipatannya itu. Kelipatan. Doa pun biasanya doa yang pendek-pendek gitu. Kalau Ramadan itu dibuat panjang-panjang doa itu. Bayangkan yang biasa mendoa, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, segitu aja cukup. Tapi kalau di Ramadan itu ditambah, dipanjangan dengan doa kamilin itu yang dibaca itu setiap sebelum witir ya. Allahumma ja'alni minal kamilin wa li fardhi muadin wa li sholati hafin wa li zakati disebutan. Jadikanlah aku yang bisa menjalankan fardu, yang bisa menjalankan zakat, dan yang bisa seterusnya, yang bisa menikmati madu dan susunya surga. Disebutan terus panjang gitu. Kenapa itu doa dipanjang-panjang? Sengaja untuk memperbanyak amalan, karena kata-kata doa semuanya jadi amalan. Singkat saja, yang keempat, setan dibelenggu. Ini tidak akan dijelaskan ya karena terlalu panjang mungkin gitu. Yang jelas setan terbelenggu dengan adanya puasa, karena banyak hamba yang menjadi dalam tanda kutip menjadi baik gitu, menjadi tambah baik gitu. Yang biasa ada maksiat yang biasa dia lakukan, kalau puasa biasanya berhenti gitu. Ada semacam itu, sehingga setan merasa terbelenggu. Itu diantara penjelasan, dan ada lagi penjelasan lain. Yang kelima, dirindukan bidadari surga. Sebetulnya dirindukan surga ya. Dalam hadisnya itu al-jannatu mustaqun, ini salah satu nafarinnya. Surga itu merindukan 3 lokasi. Di antaranya adalah as-shaimu fi Ramadan, yang berpuasa di bulan Ramadan. Tapi di sini katanya
atau ungkapan katanya dirindukan bidadari surga. Ya karena yang hadir semua di sini adalah laki-laki semua ya. Jadi kalau surga sudah merindukan, isinya pun merindukan begitu. Termasuk bidadarinya merindukan gitu. Di sini laki-laki semua, jadi pantas ungkapannya bidadari gitu. Kenapa? Karena laki-laki hasratnya adalah perempuan gitu, wanita. Jujur saja, semua laki-laki itu inginnya dikelilingi oleh wanita lah. Yang namanya randung gitu. Cuman karena ketidakmampuan dan ketidakberanian tidak bisa, tidak terlaksana. Maka di surga akan terlaksana. Dan bidadari pun merindukannya, asal puasanya betul-betul saja gitu. Asal puasanya betul-betul saja dirindukan bidadari, bayangkan. Nah ini tentu saja bagi orang beriman ya, tadi saya ayatnya. Jadi ini hidangan-hidangan ini untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau bagi orang yang tidak beriman tidak akan menarik hidangan yang 10 ini. Semuanya tidak akan menarik bagi orang yang tidak beriman. Tidak akan menarik. Tapi kalau bagi orang yang sudah ada iman dalam hatinya, ini akan menarik gitu. Akan menarik. Kalau orang tidak beriman itu lebih ke apa? Ke sifat duniawiyahan gitu. Kalau janji-janjinya yang bersifat duniawi itu dia tertarik gitu. Kalau sifatnya yang bersifat ukhrawi agak kurang tertarik gitu. Itunya bedanya. Tapi meskipun begitu, hidangan pun ada yang hidangan biasa nanti ya. Saya ulas sedikit nanti di akhir. Sekarang yang istimewanya dulu. Yang keenam, kasih sayang Allah. Jelas Allah lebih menurunkan banyak kasih sayangnya di bulan Ramadan ini. Jadi semua yang disayang Allah ini, orang yang beriman, yang berpuasa sedang disayang Allah. Bayangkan semuanya jadi ibadah. Duduknya, berdirinya, berjalannya jadi ibadah. Napasnya pun jadi ibadah. Setiap napas masuk ke dalamnya, napas jadi ibadah. Karena sayangnya Allah. Bahkan tidurnya pun jadi ibadah. Karena begitu sayangnya Allah kepada hambanya yang sedang berpuasa. Yang ketujuh, ampunan Allah. Nah ini yang paling besar, ini adalah ampunan Allah. Yang paling besar ampunan Allah ini. Kenapa? Karena apalah artinya semua hidangan itu kalau tidak dapat ampunan Allah. Tapi sebaliknya, kalau ada ampunan Allah, maka semua yang 10 itu akan didapat, sebetulnya begitu. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah ya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa karena Allah, maka akan diampuni dosa. Tambah lagi satu lagi hadis, man yang sama-sama diriwayatkan oleh Abi Hurairah, man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang beribadah di malam harinya, maka akan diampuni dosanya. Ini sentral. Juga Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya itu kembali suci, kembali bersih. Kenapa? Manusia itu lahir dalam keadaan bersih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu semuanya itu adalah fitrah, artinya bersih. Jangankan anak muslim, anak non muslim pun ketika lahir itu bersih, fitrah. Ya, maka menginginkan
kembalinya pun harus fitrah, harus bersih. Maka Allah selalu menawarkan kebersihan, ampunan untuk membersihkan dosa hambanya. Di bulan biasa Allah memberikan ampunan lewat berangkat ke tempat berjamaah, langkah-langkah menjadi ampunan. Yang berangkat ke tempat pengajian thalabul ilmi, langkah-langkahnya jadi ampunan, jadi kifarat ya. Juga yang tersinari matahari semuanya ikut membacakan istighfar. Juga ikan yang ada di air semuanya juga. Ditambah lagi Ramadan ini lebih dipermudah lagi secara tahunan, secara lebih mudah lagi di bulan Ramadan. Asal berpuasa di siang hari dan malamnya, beribadah dan juga menjaga dari yang diharamkan, itu akan diampuni secara mudah. Bayangkan. Makanya yang dapat ampunan itu pas lebaran itu akan kembali bersih, akan kembali fitrah. Makanya Idul Fitri, Id kembali fitri bersih begitu. Ketika lahir fitrah, maka pas lebaran juga Idul Fitri kembali bersih seperti lahir, seperti baru lahir. Itu bagi orang yang mendapatkannya. Dan insya Allah yang berpuasa di siang harinya dan malamnya beribadah, mudah-mudahan dapat fitri di lebaran nanti gitu. Bagaimana kalau yang lainnya yang puasanya asal-asalan ikut lebaran, nggak apa-apa. Bagaimana yang tidak berpuasa pun ikut lebaran, ya silakan saja, terbuka untuk umum gitu. Terbuka. Bahkan ada yang sudah lebaran lebih dulu ikut lagi lebaran. Kok ada yang sudah lebaran dulu? Ya udah. Kalau kita ke jalan tadi saja pas berangkat atau kemarin pas berangkat, pas lihat di jalan sudah ada yang lebaran. Dia jajan es itu, ya merokok, udah ada yang lebaran. Nanti pas lebaran ikut lagi, ya silakan, terbuka untuk umum acara lebaran. Tapi kalau Idul Fitri maaf, jangankan yang tidak berpuasa, yang berpuasa saja kalau asal-asalan tidak tahu itu. Dan kita mestinya agak takut jika melewati lebaran tidak dapat ampunan, kata Nabi gitu kan. Roguma man adroka Ramadan lam yupar. Celaka orang yang melewati Ramadan tapi tidak dapat ampunan gitu. Naudzubillah, mudah-mudahan kita dapat ampunannya. Sedikit lagi kemerdekaan dari neraka tentu saja. Terus malam Lailatul Qadar ini pun tidak akan bisa jelaskan karena terlalu panjang. Yang ke-10 adalah dikabulkannya doa. Makanya yang tadi doa itu diperbanyak, diperbanyak. Apa yang doa kita tahu bacakan. Yang belum hafal punya buku doa yang sudah ijazah dari guru kita, dari guru masing-masing, bacakan kesempatan. Mumpung mudah ijabah. Kedua, hitung-hitung menambah doa begitu kan. Di hari biasa tidak keburu, pas Ramadan doa-doa yang biasa tidak dibaca pun dibaca. Itulah hidangan istimewa ya. Sebetulnya ada hidangan yang biasa. Seperti apa? Seperti kesehatan gitu. Sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Ini pun merupakan hidangan bagi orang yang berpuasa, akan ditambah kesehatannya. Kenapa? Karena badannya akan fresh lagi karena sudah diterapi dengan puasa. Atau mesinnya
dalam perutnya itu diperbaiki lah. Kalau istilah mobil mungkin turun mesin ya, atau diperbaiki lagi. Itu akan menjadi kesehatan. Dan ini pun jadi umum, orang yang bukan Islam pun mereka memakai kalau ini ya. Orang yang tidak Islam pun mereka memakai hidangan ini. Mereka tidak makan minum dalam waktu yang panjang. Anggap seperti puasa mereka. Untuk apa? Untuk menterapi perutnya. Untuk menterapi perutnya. Sebagian ada yang masuk Islam karena itu. Oh, pantas dalam Islam ada puasa. Ternyata ini untuk kebaikan manusia itu sendiri, untuk bisa sehat yang panjang. Maka dia masuk Islam gitu kan. Alhamdulillah pas turun hidayah begitu. Itu. Kalau yang belum turun hidayah, meskipun tahu itu baik, tahu itu dari Islam ada, masih belum mau masuk Islam ada karena belum ada hidayah. Itu mereka sudah bahkan ada yang pernah mencoba. Kalau nggak salah orang Amerika ya, namanya siapa ya tuh, Robert Gale ya. Dia itu mencoba uji coba dengan tikus. Ada dia membuat 2 wadah tikus, 2 kandang tikus begitu. Yang satu diberi makan secara sepuasnya, terus yang ini diberi makan secara teratur. Ternyata pas setelah sekian hari, sekian minggu, ternyata yang paling kuat hidupnya itu adalah yang diberi makannya secara teratur. Sedangkan kandang tikus atau sedangkan tikus yang di kandang satunya lagi yang diberikan makan sepuasnya setiap hari, dia yang duluan mati. Maka dia menyimpulkan ini makan yang teratur atau ada jeda makan itu membuat badan lebih sehat dan panjang umur begitu. Dan banyak lagi cerita itu. Nah, itu dianggap hidangan biasa. Kenapa? Karena itu sebagai efek tambahan, meskipun itu disengaja oleh Allah. Efek tambahan kepada yang bersifat duniawi ya, badan itu bersifat duniawi gitu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ya hidangan istimewa Ramadan. Juga ada hidangan yang menyangkut kesehatan, meskipun untuk umum ini lebih menarik gitu. Tapi kedua-duanya harus menjadi menarik. Apalagi yang tadi yang 10 itu. Kenapa? Karena di dunia hanya berapa hari lagi kita lah. Tapi lebih panjang lagi nanti kehidupan di akhirat akan lebih panjang lagi. Kita ingin hidup nanti setelah mati, masuk alam kubur, di kubur pun ingin hidup lagi seperti begini begitu. Bahkan ada janji akan lebih baik daripada hidup sekarang ini. Lihat saja dalam doanya ya. Rumahnya akan diganti dengan rumah yang lebih baik daripada rumah yang di dunia ya. Ketika masuk kubur ya, istrinya pun akan diganti dengan istri yang lebih baik gitu kan. Gitu. Dan yang lainnya pun akan diganti yang lebih baik gitu. Jawabnya jika dapat ampunan. Tapi kalau tidak dapat ampunan tentu saja kita ngeri ya. Sekarat saja seperti dicacag atau seperti dicincang 360 cincangan. Masuk kubur saja sudah disamperin 2 sosok yang menakutkan gitu ya, mungkar nakir gitu, bagi orang yang tidak mendapat ampunan. Tapi kalau yang mendapat ampunan, insya Allah yang datang bukan yang menakutkan, matinya pun tidak begitu sakit. Masuk kubur yang datang yang indah-indah, Basyar Mubasir ya, yang datang itu malaikat yang ramah, tidak menakutkan, dan langsung ditempatkan di tempat yang lebih enak seperti di dunia lagi, seperti begini. Terlalu panjang waktunya, cukup saja sekian ya. Semoga hidangan istimewa Ramadan yang paling utama
sekali adalah ampunan. Semoga kita dapat ampunan sehingga kita bersih. Idul Fitri kita kembali kepada kesucian seperti ketika kita lahir. Sekian saja, mohon maaf ya, dan mudah-mudahan kita berjumpa lagi di tahun depan ya. Amin gitu ya. Ya itu doa juga ya kan. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, kita bertemu lagi di Ramadan depan gitu. Sekian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.